Pemirsa Intens Investigasi. Belakangan ini, warganet baru saja dikagetkan dengan keputusan anak dari Ridwan Kamil yaitu Zara yang memutuskan untuk melepas hijabnya setelah selama ini ia kenakan. Meski menuai pro dan juga kontra, bahkan juga hujatan membanjiri media sosial Zara. Nyatanya, Zara pun seolah kuat dengan pendiriannya, hingga ia pun mengungkap alasan mengapa ia memilih untuk mencopot hijabnya. Namun, di tengah anak keduanya yang sedang menjadi sorotan tajam netizen, Ibunda Zara yang juga merupakan istri Ridwan Kamil, Atalia Praratia pun justru terlihat menangis ketika berada di depan makam Eril anak pertamanya. Lalu seperti apa pula Zara sebelum melepas hijab yang tuai kontroversi? Dulu semasa lulus sekolah SMA-nya, terlihat menjadi anak yang begitu dibanggakan oleh kedua orang tuanya lantaran berprestasi yang didapat Zara di sekolah. Dan jauh sebelum Zara memutuskan untuk melepas hijabnya, seperti apa juga Atalia Praratia yang mengatakan bahwa apapun yang menjadi keputusan Zara asalkan dapat membuatnya bahagia, maka sebagai ibu, Atalia pun akan selalu mendukung keputusan Zara. Dan bagaimana pula tanggapan Ustadz Dery Sulaiman ketika mengetahui putri Ridwan Kamil itu memutuskan untuk melepas hijabnya? Bagaimana sang Ustadz bisa menggambarkan betapa pedihnya sang ibunda ketika mengetahui keputusan dari Zara? Lalu, seperti apa pula Ustadz Dery Sulaiman menanggapi keputusan Zara untuk melepas hijab dari sudut pandang agama Islam? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, akhir-akhir ini netizen pun sedang dihebohkan atas keputusan dari putri Ridwan Kamil, Kamilia Latisha Azahra, yang secara mendadak melepas hijabnya. Tentu, hal ini pun menuai pro dan juga kontra. Apalagi melihat sosok ayah Zara, yaitu Ridwan Kamil, yang mempunyai nama besar sebagai seorang pejabat. Hingga untuk urusan agama pun Ridwan Kamil tampak begitu religius. Namun secara tiba-tiba warganet pun begitu kaget ketika mendengar Zara yang berhijab kini justru melepas hijabnya. Sontak saja beragam komentar negatif dari netizen pun membanjiri media sosial Zara, hingga Zara pun mengungkap alasannya. Menurut anak kedua Ridwan Kamil itu, ia pun memutuskan untuk melepas kerudung karena ingin memulai perjalanan baru dalam hidup melalui caranya pribadi tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga dan juga lingkungan. Jikapun aku berkerudung lagi, itu harus datang dari pencarian keyakinan oleh diriku sendiri, bukan oleh permintaan lingkungan atau orang lain. Tulis Zara. Izinkan aku memulai perjalanan pencarian ini dengan cara sendiri. Tegasnya. Berkaitan dengan hal itu, Zara pun mengaku bahwa ia tidak suka membohongi orang lain. Maka dari itu, melepas kerudung adalah cara pribadinya untuk jujur terhadap diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Jangan berekspektasi terlalu tinggi terhadap aku. Aku adalah gabungan mereka semua. Semua didikan mereka selalu aku terapkan, dan aku adalah aku. Ujar Zara. Lebih lanjut, ia pun meminta masyarakat untuk tidak menyalahkan kedua orang tuanya atas keputusan yang telah ia buat. Karena menurut Zara, Kang Emil dan Atalia sudah melakukan yang terbaik sebagai orang tua.
Jangan menyalahkan orang tuaku. Mereka mendidikku untuk menjadi perempuan cerdas, berkarakter dan beragama. Ini semua adalah pilihanku sendiri. Jelas Zara. Dan di tengah kontroversi atas keputusan Zara melepas hijabnya yang sudah menjadi keputusan mutlaknya, sang bunda Atalia Praratia tampak berziarah ke makam anak sulungnya Emeril Khan Mumtaz atau Eril yang ditemani oleh Ridwan Kamil serta anak bontotnya Arkana Aidan Misbah. Dalam momen ziarah tersebut, Atalia pun tampak tidak bisa membendung air matanya hingga tangis pun tumpah membasahi pipinya. Hingga kerabat pun mencoba untuk menenangkannya. Sedangkan Ridwan Kamil tampak kuat duduk di depan makam, sembari kusyuk berdoa untuk Eril. Ketika keputusan Zara yang melepas hijabnya menjadi sebuah kontroversi di tengah masyarakat, sempat terekam bagaimana bangganya Atalia, ibunda Zara pada saat itu saat berada dalam momen kelulusan Zara di sekolah SMA-nya. Hingga Zara pun dinobatkan sebagai siswa yang berprestasi. Atas kebanggaan prestasi yang didapat oleh putrinya, Atalia pun tampak langsung memeluk Zara dan Zara pun menyambutnya dengan memberikan sang ibunda dengan sebuket bunga. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili yang saya hormati yang dirahmati Allah, Bapak Kepala Capas Dinas Wilayah 7 yang saya hormati yang dirahmati Allah, Bapak Kapolsek Sumur Bandung atau yang mewakili yang saya hormati yang dirahmati Allah. Kepada seluruh siswa berprestasi tetap pemberian selendang untuk Ketua OSIS Lampung. Berikan juara baik itu di nasional maupun internasional. Apresiasi yang setinggi dan menulang dengan pernyataan 2022. Betul. Tetapi keangkatan adik-adiknya sekarang, baik kelas 11 ataupun kelas 10, memang mereka luar biasa
dan bersyukur bisa masuk di SMA 3 Bandung. Semua anak-anak terbaik yang masuk ke SMA Negeri 3 Bandung, mereka ditempa di Madrasah Kehidupan yang bernama Belitung Bandung. Tak hanya sang bunda yang begitu bangga dengan kelulusan Zara yang dinobatkan menjadi siswi berprestasi. Ridwan Kamil sebagai ayah juga mengungkapkan kata-kata bangganya kepada sang putri tercinta saat sudah diwisuda kelulusan SMA. Pada dasarnya, guru adalah pengganti orang tua. Di rumah kami adalah pengganti guru, di sekolah guru adalah pengganti orang tua. Jadi saya ingin menekankan bahwa sebagai orang tua di sekolah, guru diharapkan juga tidak hanya mengajarkan keilmuannya saja, tapi turunkan rasa kasih dan sayangnya sebagai orang tua di sekolah. Knowledge is power, but character is more. Terjemahannya versi TikTok, buat apa pintar kalau julid, nah kira-kira gitu. Ilmu berguna tapi budi luhur yang utama, itu kalimat yang benarnya. Tapi hari ini kita lihat ada anak-anak, orang-orang yang pintar-pintar tapi akhlaknya jauh dari keilmuan. Makanya dalam agama saya, agama Islam, yang didulukan itu bukan ilmu, ya, tapi adabnya, sopan santunnya, ya, baru pinternya. Syarat pertama sebagai manusia paripurna, adik-adik, fisiknya harus sehat, ya, badannya harus kuat. Maka kita ada program tidak boleh ada stunting di Indonesia, di Jawa Barat. Stunting itu gagal tumbuh, gagal berpikir. Mereka akan jadi generasi beban negara, nggak bisa bersaing. Setelah badannya sehat, IQ-nya harus cerdas. Nah itu mah udah pastilah anak-anak SMA 3 ya. Tapi itu baru seperempat. IQ kamu pintar tuh jangan terlalu bangga, itu baru seperempat dari kualitas manusia. Asupannya belajar ilmu. Sehat dan pintar 2/4, sudah setengah manusia unggul. Yang ketiganya adalah akhlak, emosional quotient. Betul? Rajinlah minta maaf, itu amalan akhir. Rajinlah berbagi. Berbagi itu nggak harus selalu uang. Berbagilah dengan tenaga, berbagilah dengan ilmu, berbagilah dengan senyum, minimal nyenengin orang. Jadi akhlak, ngantri, pada saat itu harus antriannya. Hormati orang tua, ya, cintai sesama hamba-hamba dan ciptaan Allah. Itu EQ, nilai ketiga. Yang keempatnya adalah SQ, spiritual quotient. Sudah mas sehat, sudah mas pinter, berakhlak, rajin ibadah. Yang muslim rajin ke masjid, yang Kristen rajin ke gereja, yang Hindu rajin ke pura, ya, punya hubungan spiritual yang baik. Sehingga kita selamatnya tidak hanya di dunia, kita selamatnya juga insya Allah di akhirat. Jauh sebelum Zara memutuskan untuk melepas hijabnya. Lantas, seperti apa Atalia Praratia yang mengatakan bahwa apapun yang menjadi keputusan Zara, asalkan dapat membuat sang anak bahagia. Maka, sebagai seorang ibu, Atalia pun akan selalu mendukung semua keputusan dari Zara yang usianya memasuki 19 tahun. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa
saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi. Jangan lupa subscriber Intens jelang 3 juta subscriber. Pemirsa Intens Investigasi, jauh sebelum Zara memutuskan untuk melepas hijabnya, Atalia Praratia mengatakan bahwa apapun yang menjadi keputusan Zara, asalkan dapat membuatnya bahagia, maka ia sebagai seorang ibu akan mendukung apapun keputusan putrinya. Ya, Atalia seolah menjadi ibu yang terbuka dan juga memberikan ruang bagi anak-anaknya agar sang anak benar-benar bahagia dengan cara yang mereka inginkan. Saya tidak tahu ya, tapi yang paling penting adalah saya sebagai orang tua dan papanya gitu, Kang Emil, ini memberikan ruang bagi dia. Kami hanya berharap bahwa anak ini harus mendapatkan kebahagiaannya dengan cara yang dia inginkan. Maka ruang itu yang kami buka. Kami hanya bilang bahwa dimanapun Zara berada, apapun yang Zara pilih, selama itu untuk kebaikan, selama itu hal yang positif yang didorong, maka kita akan support 100% seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Dia sudah bahagia di tempatnya sekarang. Ya, menjadi ibu yang terbuka untuk anak-anaknya memang sudah menjadi pilihan hidup bagi Atalia dan juga Ridwan Kamil. Namun, di balik sifat keterbukanya itu, rasa rindu yang luar biasa seringkali membelenggu hati Atalia akan sosok putra pertamanya Eril yang telah tiada. Meski begitu, kerinduan Atalia pun akhirnya terobati, manakala ia pernah didatangi oleh almarhum Eril putranya yang muncul di dalam mimpi dan memeluknya. Apalagi pelukan almarhum Eril tersebut diakui Atalia persis seperti pelukan yang biasa dilakukan oleh almarhum kepada dirinya semasa sang putra masih hidup. Oh iya, betul banget dan saya tuh yang paling terakhir sebetulnya mimpi Eril. Jadi saya tuh sempat takut ada apa gitu, saya salah apa dan lain sebagainya, tapi ternyata itu luar biasa, momen yang sudah saya tunggu sekian lama gitu, dia meluk saya seperti layaknya dia lakukan selama ini gitu ya. Jadi lepaslah kerinduannya. Sekarang itu lebih kepada rindu saja. Jadi kalau seandainya kita berpikir bahwa Eril ini kan sedang mekar-mekarnya ya, dia ini di masa-masa yang dia begitu harum lah apa yang dia lakukan itu meskipun kita tidak tahu. Jadi kalau bunga itu lagi mekar, kalau dia kelamaan dia bakal layu gitu ya. Kalau dia belum mekar juga belum saatnya. Jadi ini adalah momen terbaik untuk Eril. Jadi saya harus rela dan ikhlas karena Allah memberikan ganjaran yang terbaik untuk Eril. Eril pasti sangat bahagia dan pasti sudah tenang. Kami sebagai orang tua sudah sangat ikhlas, sudah sangat tenang. Mengucapkan syukur alhamdulillah dimakamkan di tempat yang baik, melalui proses yang baik, didoakan dengan cara-cara yang baik. Dan bagaimana pula tanggapan dari Ustadz Dery Sulaiman ketika mengetahui putri Ridwan Kamil memutuskan untuk melepas hijabnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi. Hai semuanya, aku Judika. Selamat buat Intens Investigasi yang subscribernya sudah hampir mencapai 3 juta. Jadi jangan lupa terus di subscribe Intens Investigasi dan semua tayang-tayangannya akurat dan bisa menghibur masyarakat Indonesia. Lalu,
Seperti apakah tanggapan Ustadz Dery Sulaiman ketika mengetahui sang putri memutuskan untuk melepas hijabnya? Bagaimana sang Ustadz bisa menggambarkan betapa pedihnya sang ibunda ketika mengetahui keputusan dari Zara? Lalu, seperti apa Ustadz Dery menanggapi keputusan Zara melepas hijab dari sudut pandang agama Islam? Anak sambung saya kan juga lepas hijab. Orang membuli saya, saya bilang siapalah Dery Sulaiman ini nggak bisa apa-apa saya. Yang penting aku udah ajarkan dia agama, sudah dididik dia dengan baik, dengan adab. Tapi ketika dia sudah dewasa, udah menikah sekarang ya, saya angkat tangan aja, serahkan kepada Allah aja. Apa yang harus dikontroversiin? Orang membuka hijab, ya itu tidak bisa dibenarkan, tapi juga tidak bisa dibully, ya. Kita doakan saja, mestinya kita saling mendoakan. Iman ini kan turun naik, bahkan keluar masuk. Jadi saya cuma bisa mendoakan semoga siapapun yang hari ini sedang diuji Allah dengan persoalan hidayahnya. Hidayah kan Allah yang atur ya. Nabi-nabi pun tak mampu beri hidayah anak-anaknya. Nabi Lut, Nabi Nuh alaihissalam tak mampu memberi hidayah anaknya. Nabi Lut tak mampu memberi hidayah istrinya. Nabi Ibrahim nggak mampu meyakinkan ayah ibunya. Rasulullah pun tak mampu beri hidayah pamannya. Jadi apa yang harus yang kita bahas hanya seorang Pak Ridwan Kamil kan seorang mantan gubernur aja, bukan kiai juga kan. Nah, jadi nggak usah dipermasalahkan, apalagi saling mencaci maki, membuli di sosial media. Ya, tidak berhijab itu satu dosa orang yang Allah nampakkan di mata kita, tapi ingat berapa banyak dosa kita yang Allah tutupi. Jadi kalian nih para netizen jangan hanya gara-gara melihat Zara dia buka hijab lalu kalian merasa lebih baik, kalian lebih suci, lebih mulia. Nah, kita hanya mendoakan mudah-mudahan nanti in the end ya, di akhir hayatnya Allah beri hidayah. Saya rasa masih banyak kebaikan-kebaikan beliau yang Zara yang harus kita bahas ya, daripada harus jangankan anaknya mantan gubernur ya, anaknya kiai, anaknya Habib juga banyak nggak pakai hijab kan. Itu urusannya bukan dengan salah pergaulan apa-apa, urusannya memang dengan hidayah itu sendiri tercabut di hati itu. Nah, ketika banyak orang yang bergaul di Eropa, di Amerika, di Jepang malah pakai niqab, malah pakai cadar. Saya kemarin baru pulang dari Jepang. Jadi di mana pun ya, bahkan di Indonesia pun ada orang yang bahkan di tengah-tengah madrasah pesantren pun bisa. Jadi kita nggak bisa menyalahkan siapapun, lingkungan apapun ya, kita ya introspeksi diri masing-masing aja. Jadi hari ini orang-orang yang lemah iman itu didoakan. Ya, ada orang yang nggak tahu, bodoh, baru dikasih tahu. Dia tahu, bukan nggak tahu kan? Katanya udah berpikir berkali-kali itu melepas itu, berarti kan udah tahu. Ya doakan saja. Nah, doakan saja, kalau mau type di sosmednya doakan semoga Allah beri hidayah.